Terima kasih Bu ya bisa hadir di Al-Karimiyah ini. Banyak sekali teman-teman terutama yang santri dan juga dari luar bertanya-tanya kenapa Mahat Ali ini ngundang Buya Ar-Razi. Saya bilang ini anak muda yang potensial. Saya katakan seperti itu. Ini anak muda yang potensial. Seandainya ada kontroversial itu biasa. Biasa. Jangan dibunuh orang-orang yang anak-anak muda yang potensial. Saya tanda petik, saya sering. Jangan sampai anak-anak muda kiai ini seandainya pada satu saat ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan, diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat, jangan dibunuh di atas podium. Karena akan akan banyak yang habis anak-anak muda NU ini, atau yang memang sevisi dengan NU, ketika dia salah sedikit harus dihabisin di tengah jalan. Kita gali kembali khazanah keilmuan Islam, dan pada saat ini tengah hadir bersama kita Buya Ar-Razi Hasim. Sekalipun tadi disebutkan banyak kontroversi, tetapi pada saat ini kita tidak ingin melihat beliau dari sisi kontroversinya. Kita ingin melihat beliau dari sisi hikmah ilmu yang akan beliau berikan kepada kita. Biarlah khudh ma sofa wa da' makadar. Jadi ambil yang baik dan tinggalkanlah yang tidak baik. Kita memberikan kesempatan kepada beliau, kita ngaji dan kita sedikit memberikan review kembali kepada beliau untuk menjelaskan apa-apa yang tadi disebutkan telah menjadi kontroversi, sehingga menjadi pemahaman yang utuh bagi kita. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Sambutan pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah Gapura Sumeneb kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Abuya Bushro Karim dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun, para ulama, para masyayikh, para kiai, wa khussu bidikri Buya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim. Masih ada lagi apa SH, MA ya, MA, dan masih banyak lagi ya. Yang penting jangan ALL apa? Almarhum. Pernah kejadian di sini Pak Kiai. Jadi memang acara resmi, protokolnya bilang silahkan almarhum Kiai Haji Zaini. Ya, dari sisi istilah saya kira dari sisi lugat nggak ada masalah almarhum ya. Tapi penggunaannya sudah, kalau almarhum itu orang mati. Istiqmalnya orang mati, penggunaannya sudah untuk orang-orang mati. Ya. Para mudarrisin, para dosen Mahat Ali ya, di sini banyak yang hadir, Kiai, para dosen, dan juga dari mahasantri dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang pertama saya ingin menyampaikan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, terima kasih Bu ya bisa hadir di Al-Karimiyah ini. Banyak sekali teman-teman terutama yang santri dan juga dari luar bertanya-tanya kenapa Mahat Ali ini ngundang Buya Ar-Razi. Saya bilang ini anak muda yang potensial. Saya katakan seperti itu. Ini anak muda yang potensial.
seandainya ada kontroversial itu biasa. Biasa. Itu harus diberi tempat untuk klarifikasi banyak hal. Jangan dibunuh orang-orang yang anak-anak muda yang potensial. Saya tanda petik, saya sering. Jangan sampai anak-anak muda kiai ini seandainya pada satu saat ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan, diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jangan dibunuh di atas podium, jangan dibunuh di media sosial, tapi berilah kesempatan untuk berbicara, karena akan akan banyak yang habis anak-anak muda NU ini, atau yang memang sevisi dengan NU, ketika dia salah sedikit harus dihabisin di tengah jalan. Masih banyak kepentingan Islam ini untuk kita, untuk anak-anak muda kita yang potensial untuk bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Dan sore hari ini ada juga yang nanya ke saya, temanya kok global sekali. Kitab kuning. Kitab kuning. Kitab urgensi kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin di sini hadir orangnya yang nanya ke saya, ini kok global sekali Pak Kiai? Ya, justru yang global ini yang perlu kita bahas. Kalau yang sudah jelas untuk apanya yang mau dibahas. Tetapi inilah dari sudut mana nanti, biarkan Buya Ar-Razi nanti akan menjelaskan tentang apa ya urgensi kitab kuning ini. Ada Mahat Ali dan semacamnya untuk dalam pergumulan berbangsa dan bernegara. Karena kalau tidak seperti itu, kita jangan membatasi interpretasi terhadap banyak hal dalam kitab kuning itu. Dan tidak boleh, saya kira, mungkin distorsi interpretasi itu mungkin yang harus terus dilakukan kajian-kajian ulang untuk bisa lebih membumikan kitab kuning di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Ini memang semacam melalui banyak cara saya semacam memaksa tanda petik untuk bisa hadir di Sumeneb, karena memang acaranya hanya ke Sumeneb ini. Walaupun nanti malam katanya masih mau ke Mbah Holil, Bangkalan dan semacamnya. Sebentar lagi setelah ini mau ke Kitaifur, mau acabis silaturahim ke Kitaifur setelah ini. Jadi sudah dihubungi Kitaifur, alhamdulillah ada di rumah, sudah bisa menerima Buya Ar-Razi. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para ibu nyai, wa nahusu bidzikri, dua buya yang saya hormati, Buya Ar-Razi Hasim dan Buya Busra Karim. Jadi mudah-mudahan kehadiran dua buya ini bercabang menjadi buya-buya yang lain di bawah ini. Saya lihat ada banyak calon buya di bawah yang baca doa barusan, Kiai Musi calon buya, ada Kiai Halimi dan kiai-kiai yang lain. Jadi mudah-mudahan bukan hanya buya penyebutannya, tetapi juga buya ilman wa fahman, sehingga nanti kita bersama buya beliau berdua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, tema kita pada kesempatan hari ini sebenarnya adalah tadi terlalu global dibilang oleh pengasuh atau mudir Mahat Ali. Kalau boleh saya istilahkan dengan bahasa pesantren adalah kaifa nataqaddam biduni an natakhallaf 'anit turath. Jadi bagaimana kita maju dan berkembang tanpa harus meninggalkan tradisi. Ini bahasa pesantren yang harus kita kembangkan dan harus kita junjung tinggi oleh kaum pesantren, terutama Mahat Ali, karena memang ranah atau dominan Mahat Ali adalah berkutat di wilayah pengembangan kitab kuning dan turath. Maka dalam konteks ini Buya Ar-Razi dan Buya Busra Karim, saya ingin memberikan pengantar atau sekedar catatan bahwa
peran kitab kuning di dalam khazanah pengembangan keislaman itu sangat luar biasa. Dan itu dimulai sejak zaman Khalid bin Yazid pada masa Muawiyah, pada bahasa Daulah Umayyah, yang kemudian menjadi pada puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid dan pada masa Al-Ma'mun, di mana pada saat itu dikenal dengan sebutan Al-Asrud Dhahabi fil Islam. Nah, maka belajar dari spirit itu kita banyak melihat gerakan literasi luar biasa, gerakan penerjemahan dari kitab-kitab barat, kitab Yunani menjadi khazanah tersendiri bagi pengetahuan atau perkembangan keilmuan Islam. Kemudian pada fase berikutnya kita mengenal ada ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Al-Banten, kemudian kita mengenal juga ada Syekh Arsyad Al-Minangkabawi, kemudian juga ada Syekh Yasin Al-Fadani, dan banyak ulama-ulama lainnya sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran kesantrian kita, terutama wacana keislaman di Indonesia pada khususnya. Maka tidak heran atau tidak berlebihan kiranya kalau saya ingin mengatakan bahwa kitab kuning adalah pintu peradaban Islam. Meninggalkan kitab kuning berarti kita meninggalkan masa keemasan Islam. Maka konteks tema kita pada saat ini, urgensi kitab kuning dalam berbangsa bernegara. Mari kita kembali lagi, kita gali kembali spirit kitab kuning. Kita gali kembali khazanah keilmuan Islam. Dan pada saat ini tengah hadir bersama kita Buya Ar-Razi Hasim. Sekalipun tadi disebutkan banyak kontroversi, tetapi pada saat ini kita tidak ingin melihat beliau dari sisi kontroversinya. Kita ingin melihat beliau dari sisi hikmah ilmu yang akan beliau berikan kepada kita. Biarlah khudh ma safa wa da' ma qadar. Jadi ambil yang baik dan tinggalkanlah yang tidak baik. Maka pada saat ini kita memberikan kesempatan kepada beliau, kita ngaji dan kita sedikit memberikan review kembali kepada beliau untuk menjelaskan apa-apa yang tadi disebutkan telah menjadi kontroversi sehingga menjadi pemahaman yang utuh bagi kita. Untuk itu, karena kita akan lebih menghemat waktu, kita mulai diskusi atau halaqah ilmiah pada kesempatan ini dan kita akhiri maksimal sampai jam 3:30, 3:30 ya, 3:30, setengah jam.